kepikiran nggak? Di balik gedung tinggi dan bangunan mewah di kota ini, ternyata masih banyak saudara kita yang tinggal di tempat yang kurang layak. Oleh karena itu, hari ini tim kita akan investigasi langsung program renovasi rumah atau rumah tidak layak huni. So, welcome to Alas Pancasila Project. Oke, sebelum turun ke lapangan, kita harus cari tahu dulu dong apa yang mau kita tuju. Haya, jelasin dong. Apa itu Rutilahu? Jadi Rutilahu adalah singkatan dari rumah tidak layak huni. Nah, dari pemerintah itu ada program untuk merenovasi Rutilahu ini, teman-teman. Kenapa? Karena menurut sila kelima Pancasila, setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Keadilan sosial bukan cuma soal bagi-bagi sembako, tetapi juga soal kepastian tempat tinggal. Dan hari ini kita udah dapet data yang akan diproses nih. Tapi jauh gak sih? Lumayan sih, tapi demi tugas dan nilai, apa sih yang gak kita lakuin? Ya gak? Nah, makanya let's go, kita berangkat. Menurut data harusnya sih di situ. Oke guys, jadi menurut data gang rumahnya tuh di Tahan dulu. Haus banget nih, butuh nilai A. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat pagi, jadi kami dari kelompok 6 Wajib Pancasila Tapak Liman. Nah, kami itu mengangkat program Rutilahu sesuai dengan SDGs 1 juga ya, dan Pancasila sila kelima. Nah, jadi di sini kita mau wawancarai Bapak, pertanyaannya terkait program ini gitu. Apakah Bapak bersedia? Siap. Terima kasih Pak sebelumnya. Boleh dilanjut? Perkenalkan Bapak, saya dengan Haya dan Oke. saya Inaya. Dan saya Nazwa sih. Ya. Dengan Bapak siapa kan? Pak Yanto. Baik. Mungkin langsung aja ya Pak ya. Kita yang pertama, menurut Bapak gimana sih biasanya Bapak dan keluarga mengatur keuangan saat memenuhi kebutuhan sehari-hari? Terus apakah dengan adanya program bantuan ini membantu Bapak untuk lebih mudah dalam mengatur keuangan, dan apakah ada kebutuhan lain yang sebelum mendapat program ini akhirnya pengeluarannya itu dipangkas gitu? Nah, pasti kan sebelum Iya. ada pengajuan untuk renovasi gitu kan harus ada syarat-syarat dulu kan. Pemerintah Iya. berapa poin kan. Kita kan kan itu nomor satu kita taruh kan, baik kan. Selain itu kan ada sertifikat sendiri, terus ada apa itu harus ada dana khusus untuk persiapan biaya kan, biaya dan bahan. Selama ini, kita sering lihat kata kemiskinan cuma sebatas angka di materi kuliah. Tapi di sini, wujudnya nyata. Atap bocor, dinding lapuk, dan rasa cemas setiap kali hujan turun. Ini berkaitan dengan SDGs poin pertama, yaitu tanpa kemiskinan. Miskin itu nggak cuma soal nggak punya uang, tapi juga nggak terpenuhinya hak dasar atas rumah yang layak. Itu yang punya cuy, saya kan belum. Saya kan masih kuliah semua kan. Selamat siang Ibu, kami dari kelompok 6 Pancasila ingin mewawancarai sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya kan dia. Oke, langsung aja ya Bu. Boleh. Menurut Ibu, gimana sih biasanya yang keluarga berpenghasilan rendah itu mengatur keuangan saat harus memenuhi kebutuhan tempat tinggal? Apakah ada bantu kebutuhan lain yang terpaksa dikurangi? Sejauh ini sih pengalaman saya berhubungan sama masyarakat berpenghasilan rendah MBR, ya paling mereka menguranginya dari konsumsi. Karena yang mereka berkurang, dia tidak menurunkan pola gaya hidup. Jadi makanya kita kenapa program Rutilahu menekankan kepada MBR itu kan berpenghasilan walaupun rendah, berpenghasilan karena kan bantuan kita itu kan sifatnya stimulan, jadi merangsang. Biasanya mereka lebih menekankan pada motor atau cicilan-cicilan lain yang tidak perlu, jadi lebih diprioritaskan kepada perbaikan rumah kalau di kita gitu. Jadi makanya begitu saya datang untuk verifikasi, kan ada 2 jenis verifikasi tuh untuk kelayakan apakah layak dibantu atau tidak, administrasi dan kondisi fisik rumah. Jadi si penerima bantuan tuh diambil dibawa ke hotel terus semuanya dibenerin, jadi semuanya gitu ditanggung. Padahal kan kalau di pemerintah itu kan cuma stimulan, jadi langsung dikejar ya, terus swadaya, jadi nambah. Makanya begitu di awal verifikasi saya tanya, ibu siap nggak untuk nambah? Karena kan kita cuma sekian gitu, nilainya 20 juta ya kalau untuk di kota Bandung, 20 juta itu berupa bahan bangunan, jadi bukan uang. Butuh ruang gerak itu masing-masing itu 3x3, 9 meter persegi. Yang saya tanya juga, rumah ukuran berapa?
misalnya 9 kalinya ya, 9 kali berarti kan 65 meter persegi. Ternyata diisi lebih dari 6 orang, 6 kali 9 kan lebih tuh berarti, tapi kan dia kurang. Jadi untuk mencukupi luas rumah itu berarti kan akumulatornya naik. Itu namanya konsep rumah tumbuh. Iya, itu untuk mencukupi kecukupan luas rumah itu. Ada yang ukurannya rumahnya cuma tapi yang itu banyak banget di kota Bandung. Jadi kadang-kadang si anak-anaknya itu tinggal di sebagian mungkin yang bujang-bujang ya, tinggal di masjid atau tinggal di balai RW. Itu banyak banget di kota Bandung kayak gitu. Disinilah sila kelima Pancasila, keadilan sosial, bekerja. Adil itu berarti kesejahteraan bukan cuma milik mereka yang tinggal di perumahan mewah, tapi juga warga di gang-gang sempit. Program Rutilahu ini merupakan manifestasi nyata dari sila kelima, yaitu aksi nyata untuk memanusiakan manusia. Ini juga soal memberikan rasa aman dan mengembalikan martabat mereka. Fondasi awal supaya sebuah keluarga bisa bangkit dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Kita sebatas mengajukan dari kelurahan, sama-sama kita melalui bisa melalui repet, melalui ke bawah ke tempat suka medis juga siang. Pada saya semua biasanya seperti ini, boro-boro mau membangun atau mau baik kita, terus mau punya itu syariat. Itu yang mungkin saya keberatan kita pokoknya kita menyampaikan batas sedikit ulang, membantu itu. Apakah kebutuhan lain seperti makanan, kesehatan, atau pendidikan itu jadi lebih terbantu karena adanya program ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk Rutilahu ini di Baksar memang sangat membantu ya untuk kebutuhan khususnya masyarakat menengah ke bawah. Satu kota Bandung gitu kan dibagi beberapa ribu rumah kan, ya kita memahami juga sih. Harapannya sih ini continue ya si program ini Rutilahu, dan kalau untuk indikatornya ya berarti banyak penerima bantuan yang sekarang sudah hidup layak gitu kan, yang sudah menempati rumah dengan layak gitu. Terus juga indikator. Selanjutnya, salam kenal Kak sebelumnya. Kenal. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya menurut Kakak, gimana sih perbandingan kondisi keuangan masyarakat sebelum dan sesudah memiliki rumah sendiri melalui program Rutilahu ini? Apa mereka bisa lebih menabung atau gimana? Yang saya lihat dari kondisi di lapangan, karena kebetulan saya berhubungan langsung dengan penerima dan saat ini masih menjalin hubungan, sejauh ini setelah mendapatkan bantuan mereka bisa menyisihkan sedikit uang untuk seharusnya yang lebih diperlukan. Dari keseluruhan proses yang telah kita lewati, saatnya kita masuk ke bagian evaluasi program Rutilahu. Secara substansi, program ini memang sangat strategis karena sejalan dengan poin SDGs pertama, yaitu mengentaskan kemiskinan dengan memperbaiki hunian yang menjadi dasar kebutuhan manusia. Begitu pula dengan Pancasila sila kelima yang mengamanatkan untuk pemerataan kesejahteraan. Namun, setelah observasi langsung, kami menemui beberapa celah dalam program ini, seperti sosialisasi program ini yang belum rata. Akibatnya, banyak keluarga yang sebetulnya masuk dalam kategori prasejahtera justru tidak mengetahui adanya program ini. Selain itu, terkait ketepatan sasaran, terkadang pendataan di lapangan masih bergantung pada kedekatan personal seseorang dan informan tertentu. Kami melihat seharusnya pendataan dilakukan secara objektif melalui observasi secara menyeluruh, bukan sekadar siapa yang paling dekat dengan pemegang kebijakan. Tujuan kita bukan untuk menjatuhkan, tapi agar tujuan dari SDGs poin pertama dan keadilan sosial Pancasila bisa benar-benar mencapai titik nadir masyarakat yang paling membutuhkan. Kedepannya, perbaikan sistem pendataan yang lebih transparan dan terbuka menjadi kunci agar program ini tepat sasaran. Bener banget. Jadi dengan membantu sistem teknisnya, sebenarnya kami sudah membantu pemerintah untuk memastikan setiap orang mendapatkan haknya untuk hidup di rumah yang layak. Dan itu adalah langkah nyata kami sebagai mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik. Capek banget, tapi seru karena kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan Pancasila di lingkungan sekitar kita. Data yang kita dapat nunjukin kalau program ini benar-benar ngebantu teman-teman, tapi masih ada yang kurang, kayak birokrasi dan pendataan yang harus lebih akurat. Dan tugas kita sebagai mahasiswa adalah sebagai penyambung lidah. Dan biar orang-orang tahu kalau program ini itu ada dan penting. Keadilan sosial bukan cuma mimpi kalau kita semua mau peduli. Kami kelompok 6, kami Indonesia, kami Pancasila. Dadah!